Senegal Outlook Counseling 22 April 2021 jam 15:20 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3948 dan low 1.3909. Running price berada 1.3912. Baik, ini adalah area yang masih tetap pengulangan ya. Kemarin anyway sempat tergelincir sampai 1.3884. Berarti sebetulnya kemarin sudah mengenai target buy kita ya, karena buy kita berada di area 1.3900 ataupun 1.3890 kalau tidak salah. Lalu kemudian dia rebound dan ditutup di 1.3932. Nah sayangnya kalau Anda perhatikan area high kemarin berada di 1.3948 dan hari ini lebih tepatnya sampai detik ini area tertinggi masih tahan di 1.3948. Jadi ada apa sebetulnya di area tersebut? Nah ini berarti kalau misalkan dilihat dari pola candlenya, sebetulnya ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin. Kalau Anda cek lagi video kemarin tentang pound sterling, saya sempat menyebutkan ekspektasi saya tergelincir tapi juga akan ditutup dengan tail, kemudian membentuk doji candle yang mirip dengan ini ya yang terjadi di tanggal ini, tanggal 15 Maret. Dan itu persis walaupun tidak terlalu mirip ya, lebih miripnya ke area ini. Kemudian apakah ini akan menandakan terjadinya rebound kembali apa tidak? Ya, sebetulnya harapannya ya. Jadi kita tinggal lihat saja apakah ini penurunan sesaat atau memang ada berita yang tidak terdeteksi oleh kita yang kemudian membuat pound sterling ini turun. Tapi so far menurut saya area teknikalnya masih cukup mumpuni. Jadi kemungkinan potensi 50% area yang juga berhimpitan dengan area neckline di 1.3900 itu akan menjadi area penyangga kita dan area yang membantu kita untuk menentukan apakah ini masih layak untuk terjadi pantulan apa tidak. So untuk kali ini dengan asumsi tersebut berarti ini adalah pullback, tetap dalam area pullback. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ini adalah bagian awal dari sinyalmen, maka ini adalah yang harusnya jadi konfirmasi. Jadi segala sesuatunya akan ditentukan oleh pergerakan candle hari ini. Tapi sayangnya berita ataupun data ekonomi untuk zona Inggris hari ini cenderung kosong atau cenderung tidak ada. Jadi saya asumsikan bahwasanya kemungkinan potensi ini masih cukup berimbang. Saya lebih murni kepada teknikalnya terlebih dahulu. Tapi outlook yang selainnya adalah terkait dengan pelemahan dolar, itu adalah faktor dari eksternal. Sementara di grafik keempat kembali dengan Fibonacci retracement dari titik ini adalah titik 100% ini 1.3715 dan titik tertingginya 1.4007. Kemudian areal yang akan membayangi 23.6%, 38.2%, 50% dan 1.8%. Nah, saya juga menyoroti terkait dengan trendline ini. Ini titik pertama, titik kedua dan ini extensionnya. Jadi kenapa kalau misalkan ada yang bertanya kenapa tidak mengambil dari teritori ini? Ya karena saya mengambil dari dua titik terdekat ini. Ya, jadi kemungkinan potensinya kalau hampir mirip dengan yang kemarin ya. Kalau misalkan pun katakanlah dia tergelincir jauh lebih dalam, maka kemungkinan potensi yang akan paling menentukan apakah Anda harus melakukan switch strategi apa tidak atau menunggu posisi buy berikutnya. Dalam artian mungkin setelah kena SL ataupun mungkin averaging ya, tergantung dari situasi ekuitas Anda. Tapi yang jelas zona 61.8% di sini kali ini berhimpitan dengan area trendline, juga mungkin saja di 50%. Bisa saja nanti dia turun terhenti di area ini. Apalagi kalau kita lihat dari teritorinya, ya ini historical price yang warna coklat. Jadi kalau misalkan saya zoom lagi, ini ternyata berhimpitan dengan zonasi Fibonacci retracement 50%. Jadi asumsi saya, kemungkinan potensi yang paling kuat akan berada di area 50%, 1.3861. Let's say seperti demikian. Tapi untuk hari ini saya rasa saya akan mengincar area buy saya untuk di area 1.3910 di mana area sudah muncul dan juga 3920. Jadi saya asumsikan teritori ini yang kemarin terjadi tailnya saya abaikan, lalu kemudian real body-nya di sini saya asumsikan sebagai mini double bottom. Ya, jadi kemungkinan potensinya dia turun, kemudian nantinya dia rebound dan neckline-nya akan berada di 1.3938, which is good. Itu berarti kita akan bisa mendorong area 1.3948 untuk tidak menjadi area penghalang. Jadi silakan lakukan buy on dip-nya dengan target pertama 1.3950 dan target kedua adalah 1.4010. Stop loss silakan gunakan teritori 1.3850. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.
Technical view Euro USD 22 April 2021 jam 15:25 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2048 dan low 1.2028. Running price 1.2037 dan sangat-sangat kritis kemarin. Dia sempat turun dan sempat masuk kembali ke dalam teritori trendline tersebut. Kemudian ternyata ya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi kemarin kita harapkan dia tidak turun melebihi zona biru ini, arsir biru 1.1958, 1.1963 atau bahkan tidak melewati zona 1.1989. Dan persis areal terendah kemarin hanya tercipta sesaat di area 1.997 dan dia rebound dan ditutup di 1.2036. Anda bisa lihat sini candlestick membentuk balasan dari apa yang terjadi di satu hari sebelumnya. Kalau Anda perhatikan sebenarnya mirip ya, bentuk candlenya mirip, hanya berbeda posisi. Di mana di tanggal 20 itu dalam bentuk shooting star ya, dia menunjuk ke arah ke bawah. Jadi ini jarumnya, kemudian yang terjadi kemarin justru pembalasannya atau reverse-nya. Ya, jadi ini adalah bagian low-nya, lower atau long lower candle atau shadow, kemudian real body-nya sangat tipis. Nah, sebetulnya ini tidak bisa diharapkan untuk terjadinya big bullish, walaupun ini bisa mengatasi areal tekanan yang sebelumnya terjadi. Jadi kita masih tetap membutuhkan satu candle, yaitu di hari ini. Apakah itu akan jadi bullish atau akan jadi bearish? Kalau misalkan terjadi ini bearish, maka kemungkinan potensinya esok hari di hari Jumat, kemungkinan potensi kita akan melakukan sell karena kemungkinan potensinya euro akan mengalami turunan. Tapi kalau hari ini ditutup dengan candle bullish, maka esok hari itu akan terjadi kelanjutan kenaikan dan ekspektasinya berarti area 1.2058 akan ditembus, lalu kemudian dia menyusun langkah selanjutnya untuk secara bertahap mencapai target 1.2110 atau bahkan 1.2159, yang mana area tersebut adalah area target dari inverse head and shoulder. Nah, kemudian malam ini kita akan menantikan keputusan dari ECB terkait dengan suku bunga yang kemungkinannya sangat besar kemungkinan tidak akan berubah. Kemudian kebijakannya adalah terkait dengan QE. Ya, mereka memiliki program QE yang namanya ya atau PEPP, dan di situ kita akan lihat apakah komitmen dari Presiden ECB Christine Lagarde tetap akan dilakukan apa tidak, di mana mereka menyampaikan terkait dengan stimulus ataupun QE tetap akan dilakukan, kurang lebih akan dipacu sampai bulan Juni mendatang, jadi kemungkinan jumlahnya akan ditingkatkan. Jadi kita akan lihat apakah itu bisa berimbas terhadap pelemahan Euro USD atau memang ternyata dianggapnya sudah melakukan pemulihan dan juga itu ditandai dengan penguatan Euro. Well, of course, saya agak sedikit ragu karena penguatan tersebut masih relatif dibantu atau terbantu oleh keadaan domestik atau keadaan eksternal, di mana pelemahan dolar yang sempat terjadi dalam 1 bulan terakhir mengakibatkan euro ataupun pound sterling mengalami kenaikan ataupun penguatan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, ya ini area yang kemarin kita sempat sampaikan pula, nyaris ya, dan itu tepat dengan apa yang kita inginkan, di area 50%, dia terpantul, kemudian sempat mencapai 1.2040 ya, dan ya sebetulnya sudah bisa dimanfaatkan. Nah, untuk hari ini pun akan sama, apalagi tadi pagi saya sempat memberikan rekomendasi di area 1.210 ataupun 1.2025. Yang ternyata area low-nya hanya menciptakan area low di 1.2028. Nah, tinggal kita lihat saja apakah ada peluang untuk menyentuh kembali area yang kita inginkan apa tidak. Tapi yang jelas sebetulnya area terdekat di area yang kita rekomendasikan itu pun sudah layak untuk melakukan buy. Dengan catatan, mengingat area range yang cukup terbatas, saya sarankan tetap Anda melakukan atau memberikan kurang lebih target yang relatif terbatas pula. Jadi kalau misalkan TP1-nya di 1.2060, Anda bisa turunkan adjust di area 1.2045 atau bahkan 1.2050. Ya, kemudian area kedua, target kedua 1.2125, mungkin Anda bisa turunkan di 1.2100. Well, ini terkait dengan apa yang terjadi dengan range. Jadi kemungkinan kita akan menghindari kemungkinan potensi terburuknya adalah harus menginapkan sampai besok, karena esok hari itu akan ditentukan oleh kondisi candle atau penutupan candle hari ini. So, stop loss tetap saya gunakan 1.1965 karena menurut saya area 1.1965 itu bertepatan di zona ini.
ya. Jadi kalau misalkan dia bisa turun, ya otomatis kalau misalkan dia lewati ini, saya asumsikan dia akan berubah tren. Nah, ini juga terkait dengan kalau misalkan naiknya gagal, katakanlah di 1.2060, takutnya nanti terjadi rejection lalu kemudian dia menjadi area double top. Kalau itu yang terjadi, berarti neckline akan berada di 1.1997, yang itu area low kemarin, dan Anda bisa lakukan switch strategi kalau misalkan penurunan terjadi di bawah area tersebut. Tapi saya rasa yang paling aman switch strateginya untuk menjadi area sell kalau misalkan dia berhasil tembus zona 1.20 atau 1.1960. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.